Cerita berlanjut. Jehwali menggendong tubuh Jiang Yi, mengikuti Furi Luo dari dekat. Saat mereka lewat, dia menoleh untuk melihat Qinmu. Qinmu sedang meracik pil ketika dia buru-buru mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kakak senior Jehwali, mari kita bertemu lagi lain waktu." Jehwali tetap tanpa ekspresi saat mengikuti Furi Luo pergi. Dewa Harimau Hitam melompat turun dari aula utama, melirik Qinmu, lalu ke arah tetua penebang kayu yang telah berbalik. Tetua penebang kayu rupanya telah menyimpan kapak besarnya di suatu tempat dan dengan cermat mengamati teknik alkimia Qinmu. Para dewa lainnya juga melompat turun dan berkumpul di sekitar mereka. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan dan banyak pertanyaan untuk diajukan, tetapi mereka semua ragu untuk berbicara. Sebelum sang bijak penebang kayu dapat berbicara, mereka tidak berani menjadi orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Yang Mulia Sangye segera menarik Sang Hua ke samping, ingin menegur putrinya dengan keras. Tetapi karena tidak ada orang lain yang berbicara, dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Qinmu sedang memurnikan pil spiritual, dan pada tahap krusial ini, dia benar-benar fokus dan tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, dikelilingi oleh para dewa ini, tatapan tajam mereka tertuju padanya. Bahkan dia pun merasakan tekanan, dan keringat mengalir di dahinya, merata. Setelah beberapa saat, Qinmu menyelesaikan pembuatan ramuan tersebut. Dengan lembut menghancurkannya, melarutkannya dalam sedikit air, dan meneteskannya ke mata dan saluran telinga Yuhi dan Shuyao. Ia dengan saksama mengamati pertumbuhan kornea dan gendang telinga kedua orang itu. Sedikit mengerutkan kening, lalu menggeledah tas Taoti. Ia mengeluarkan beberapa ramuan obat dari tas itu, meracik salep, dan dengan hati-hati mengoleskannya ke mata dan saluran telinga kedua orang tersebut. "Mengapa Anda mengoleskan obat itu 2 kali?" Sang bijak penebang kayu merasa bingung dan bertanya. Obat pertama membuat mata dan gendang telinga mereka membesar. Tetapi obat kedua tampaknya agak beracun. Mengapa demikian? Qinmu mengamati mata Yuhe dan Shuyao, lalu melihat ke saluran telinga mereka dan berkata, "Salep ini bukan racun, tetapi obat spiritual yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan. Pil pertama yang saya buat dimaksudkan untuk membantu selaput mata dan telinga mereka yang rusak tumbuh kembali. Tetapi itu adalah pertama kalinya saya membuat obat, dan saya tidak mengontrol kekuatannya dengan benar, jadi agak terlalu kuat. Jika terus tumbuh, itu akan menebal selaput mata dan telinga mereka, memengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka. Oleh karena itu, saya membutuhkan obat kedua untuk menghambat pertumbuhan selaput mata dan telinga mereka." Dia meregangkan punggungnya dan tertawa. Sekarang, mereka hampir pulih sepenuhnya, dan penglihatan serta pendengaran mereka tidak lebih buruk dari sebelumnya. Para dewa Tai Huang Tian di sekitarnya menghela napas lega. Yuhe dan Shuyao adalah ahli terkuat di antara makhluk gaib tingkat 7 bintang Tai Huang Tian, dan juga anak muda dari generasi muda Tai Huang Tian yang memiliki potensi untuk menjadi dewa. Jika mereka sampai buta atau tuli, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tai Huang Tian. Kematian Huang Yue dan lainnya di dunia sandbox sudah merupakan kerugian besar bagi Tai Huang Tian. Qinmu membungkuk kepada orang bijak penebang kayu dan berkata, "Murid Qinmu memberi salam kepada guru leluhur." Sang santo penebang kayu mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya kau telah menerima ajaran dan pengajaranku. Karena aku sendiri yang mengajarimu, kau adalah muridku. Tidak perlu memanggilku Bapak Leluhur." Qinmu merasa terkejut sekaligus gembira. Jika ia menjadi murid dari tetua penebang kayu, senioritasnya akan meningkat pesat. Bahkan, jika ia bertemu lagi dengan para penguasa iblis surgawi sebelumnya, para hantu tua ini tidak akan mampu menggunakan senioritas mereka untuk menekannya. Dia ragu sejenak, lalu dengan ragu bertanya, "Guru suci, pernahkah Anda mendengar tentang sekte suci surgawi? Sekte Tiansheng?" Sang penebang kayu yang bijak itu terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Qinmu tampak pucat pasi dan sedih. Sang pertapa suci penebang kayu itu memang belum pernah mendengar tentang sekte suci surgawi. Ia masih agak enggan menyerah dan dengan ragu bertanya, "Lalu, apakah sang guru suci meninggalkan pohon keramat, batu keramat, dan bekas kapak itu untuk makna yang lebih dalam? Apakah pohon akasia tua itu masih hidup?" Sang bijak penebang kayu itu tercengang. Setelah melakukan beberapa perhitungan, dia berkata, "Pohon itu pasti berumur sekitar 20.000 tahun kan? Aku sudah menebang pohon akasia tua ini berkali-kali, dan pohon itu masih hidup. Mungkin pohon itu sedang berubah menjadi roh." Qinmu tergagap. "Guru suci? Itu, batu suci itu? Batu suci yang mana? Oh, maksudmu batu yang kugunakan saat berkhotbah. Ada apa?" Qinmu merasa seperti disambar petir. Pikirannya benar-benar kacau. Dia tergagap. Setiap kali sekte suci surgawi kita mengadakan upacara besar,
Kita harus bersujud di depan batu suci itu dan juga di depan pohon suci. Hanya pemimpin sekte dan para tetua yang telah memberikan kontribusi luar biasa yang berhak untuk dimakamkan abu jenazahnya di bawah pohon suci setelah kematian mereka. Sang bijak penebang kayu menggelengkan kepalanya. Begitu banyak formalitas? Aku paling benci formalitas. Mungkinkah sekte suci surgawi adalah sekte yang didirikan oleh muridku? Kakak tertuamu belum menguasai semua keterampilan, tetapi dia telah mempelajari banyak aturan. Dia hanya peduli pada aturan, yang menggagalkan tujuan ajaran yang kuberikan kepadanya. Tidak berguna, tidak berguna. Murid dan kakak tertua yang ia sebutkan adalah pendiri sekte Tiansheng. Pendiri ini juga merupakan sosok misterius yang jarang terlihat, dan Qinmu tidak bertemu dengannya di Fengdu. Dia belum pernah ke Fengdu dan tidak tahu kemana dia pergi. Wajah Qinmu memucat lalu memerah. Pohon suci dan batu suci yang dianggap sebagai harta karun oleh para pemimpin, tetua, kepala aula dan pengikut sekte suci surgawi sebelumnya, ternyata tidak penting di mata sang penebang kayu suci. Jika fakta ini tersebar, semua orang di sekte suci surgawi, termasuk patriark muda dan semua pemimpin Fengdu di masa lalu, mungkin akan menjadi gila. Melihat keadaannya yang linglung dan bingung, Dewa Harimau Hitam membuka mulutnya, tetapi kemudian menahan diri, berpikir dalam hati. Tuanku selalu memarahiku dengan mudah. Dia tidak akan pernah percaya bahwa anak ini memiliki sikap buruk. Hanya dalam waktu singkat, wajah anak ini telah berubah lebih dari selusin kali. Pang Yu Zhenshen melangkah maju untuk memeriksa mata dan telinga Yu He, dan juga memeriksa Shu Yao. Melihat bahwa keduanya tidak terluka, dia berbisik. Teman muda Qinmu menyelamatkan kalian berdua. Mengapa kalian tidak naik dan berterima kasih padanya? Kalian bisa meninggalkan dunia sandbox hidup-hidup berkat pengorbanannya untuk memancing musuh dan melenyapkan 3 ahli terlebih dahulu. Yu He dan Shu Yao terkejut dan berseru. Dia seorang diri mengalahkan 3 iblis kuat? Termasuk Jiang Yi, ada 4 orang. Pang Yu menghela napas. Dari 10 ahli iblis yang masuk, 4 tewas di tangannya. Hampir setengahnya. Jika kita menambahkan ahli iblis yang dibunuh oleh gadis dari keluarga Sang Ye, kedua orang itu telah mendapatkan sebagian besar pahala. Yang lainnya, termasuk kau, bertarung sampai mati, kehilangan 6 untuk menyingkirkan 4. Para iblis tetap tidak boleh diremehkan. Kekuatan mereka masih lebih besar darimu. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Yu He dan Shu Yao tetap diam, saling bertukar pandang, dan keduanya merasakan kepedihan yang mendalam. 9 ahli iblis tewas. Qinmu menyingkirkan 4 orang sendirian, dan Sang Hua menyingkirkan 1 orang, yang memang merupakan mayoritas. Yu He dan Shu Yao masing-masing menyingkirkan 1 ahli iblis, dan bersama-sama mereka membunuh 1 ahli iblis lainnya. Dengan kata lain, 6 ahli manusia lainnya yang tewas dalam pertempuran hanya meraih 1 kemenangan, sementara ke-6-nya kehilangan nyawa. Kekuatan tempur ras iblis memang lebih tinggi daripada ras manusia. Jika Qinmu tidak terlibat, para ahli manusia ini akan menghadapi kehancuran total. Yu He dan Shu Yao menghela napas lega, lalu menghampiri Qinmu, yang masih tampak bingung dan kehilangan arah. Kemudian membungkuk untuk menyatakan rasa terima kasih mereka. Qinmu dengan cepat membalas sapaan itu dengan senyuman, berkata, tadi aku begitu asyik menempa pedang terbangku untuk meningkatkan kekuatan tempurku, sehingga aku lupa memperkenalkan diri kepada kalian. Kakak senior dan kakak senior. Namaku Qinmu. Qin seperti menggiling biji-bijian dengan alu di kedua tangan, dan Mu seperti menggembalakan ternak. Aku sudah bertemu kakak senior Yu He dan kakak senior Shu Yao. Melihat bahwa beberapa saat sebelumnya ia sedang murung, tetapi sekarang tersenyum lebar dalam sekejap mata, Dewa Harimau Hitam tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Tuanku, Anda tidak bisa melihat betapa cepatnya wajah bocah ini berubah. Yu He dan Shu Yao segera membalas salam tersebut. Shu Yao berkata dengan nada meminta maaf. Aku baru saja melontarkan beberapa komentar sarkastik tentang kakak senior Qin, mengatakan bahwa dia adalah seorang tukang giling dan pandai besi. Kuharap kalian tidak tersinggung. Ekspresi Qinmu serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aksara segel karakter Qin menggambarkan 2 orang sedang menumbuk beras dengan lesung. Dan ini bukan lelucon. Sejujurnya, saya telah mempelajari berbagai kitab klasik dengan guru saya sejak kecil. Dan saya juga telah mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa iblis, bahasa naga, bahasa Buddha, dan bahasa Yudu. Saya juga memiliki sedikit pengetahuan tentang bahasa ilahi. Terkadang saya suka mempermasalahkan kata-kata, tetapi itu bukan hanya untuk pamer. Ekspresi anak itu berubah lagi. Dewa Harimau Hitam menggertakkan giginya. Tapi tuanku sama sekali tidak bisa melihatnya. Kakak Yu He, kakak Shu Yao? Ekspresi serius Qinmu lenyap, digantikan oleh senyum hangat seperti musim semi. Alisnya berkedut saat ia berbicara dengan penuh semangat. Apakah kalian berdua pernah mendengar tentang sekte suci surgawi? Sejujurnya, saya adalah pemimpinnya.
Sekte suci surgawi didirikan oleh guru saya, guru suci ini. Beliau bijaksana, kuat, dan bukan orang yang banyak bicara. Tetapi ajaran sekte suci surgawi saya benar-benar luar biasa dan mendalam. Seperti kata pepatah, jalan orang bijak tidak berbeda dengan apa yang digunakan orang biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah beberapa saat, Kinmu menghela napas lega, tersenyum sambil memandang Yu He dan Shu Yao yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Ia berpikir dalam hati, sekte suci akhirnya membuka pintunya di Tai Huang Tian. Keberuntunganku hari ini tidak buruk. Aku telah merekrut 2 kepala aula yang akan menjadi dewa di masa depan. Tidak masalah jika guru suci penebang kayu tidak mengakui sekte suci surgawi, asalkan dia tidak mengatakan apa-apa. Oh, dan ada Hua Mei juga. Dewa Harimau Hitam mengibaskan telinganya dengan lesu. Tuanku tidak bisa melihat. Kinmu berjalan dengan penuh semangat menuju Sang Ye dan putrinya, Sang Hua. Tetapi segera dihalangi oleh banyak dewa. Para dewa memujinya berulang kali, dan Kinmu hanya bisa menjawab dengan rendah hati. Para dewa memujinya lebih lagi, dan kepercayaan diri Kinmu melonjak, dan dia sangat gembira. Tuanku masih belum bisa melihat, pikir Dewa Harimau Hitam dalam hati. Satu telinganya bergerak ke depan dan yang lainnya ke belakang. Kinmu ditahan oleh banyak dewa. Setelah kehebohan mereda, para dewa Tai Huang Tian ini sibuk memobilisasi pasukan untuk mencegah kota itu menjadi tak terlindungi dan direbut kembali oleh para iblis. Sang Hua juga dibawa pergi oleh Yang Mulia Sang Ye, yang sangat disesalkan oleh Kinmu. Sang bijak penebang kayu berkata, "Ikutlah denganku. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu." Kinmu segera mengikuti, dan Dewa Harimau Hitam juga ingin pergi. Sang penebang kayu suci menoleh ke belakang, dan Dewa Harimau Hitam segera berhenti dan menoleh ke arah lain. "Apakah kamu iblis atau manusia?" Kinmu mengikuti sang bijak penebang kayu ke tempat terpencil, di mana sang bijak penebang kayu tiba-tiba bertanya, "Meskipun kau telah mempelajari teknikku dan menerima warisanku, ada kekuatan aneh di dalam dirimu. Kekuatan ras iblis. Kemunculanmu yang tiba-tiba di medan perang, di tengah alam iblis, mencurigakan. Katakan padaku, dari mana kau berasal?" Kinmu ragu sejenak, lalu berkata, "Tanah bebas khawatir." Santo penebang kayu itu tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arahnya, seolah mencoba melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Ekspresi Kinmu tenang saat dia berkata, "Aku tidak lahir di negeri tanpa kekhawatiran. Ibuku mengandungku ketika orang tuaku meninggalkan negeri tanpa kekhawatiran. Mereka bertemu serangan musuh di perjalanan dan akhirnya melahirkanku di Yudu. Raja neraka di Fengdu mengatakan bahwa karena aku lahir di Yudu, mungkin ada perubahan pada saat kelahiranku dan sifat iblis Yudu masuk ke dalam tubuhku. Tuanku, ekspresinya sudah kembali tenang, namun Anda tetap tidak bisa melihat apapun saat menatap wajahnya." Di kejauhan, Dewa Harimau Hitam dipenuhi rasa kesal. "Katamu kau berasal dari negeri tanpa kekhawatiran. Apakah kau punya tanda pengenal?" tanya si bijak penebang kayu. Kinmu dengan cepat melepaskan Leontin Giok dari lehernya. Meskipun ia mengeluarkan Leontin Giok itu, ia tidak melepaskannya, dan ragu-ragu berkata, "Raja neraka mengatakan bahwa Leontin Giok ini digunakan untuk menekan sifat iblis dalam diriku, dan tidak dapat dengan mudah diperlihatkan kepada orang lain. Jika dibawa terlalu jauh dari tubuhku, sesuatu yang buruk akan terjadi." Santo penebang kayu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan aku di sisimu, hal buruk apa yang bisa terjadi? Paling-paling, hanya tipuan kecil seperti kutukan atau sambaran petir, yang bahkan tidak kupedulikan." Kinmu menggertakkan giginya, melepas Leontin Giok itu dan berpikir dalam hati. "Dulu, ketika aku melepas Leontin Giok untuk diperlihatkan kepada penduduk desa dan saudari Jing, tidak pernah terjadi hal buruk. Seharusnya kali ini tidak sama." Sang bijak penebang kayu mengambil Leontin Giok itu, memeriksanya dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, "Memang ini Leontin Giok dari garis keturunan Kai Huang." Leontin Giok ini tidak persis sama dengan milik garis keturunan Kai Huang. Ada formasi penyegelan aneh yang tersembunyi di ruang terdalamnya. Formasi ini seharusnya digunakan untuk menyegel sesuatu. Mungkinkah itu formasi untuk menyegel sifat iblismu? Kinmu berkata, "Seseorang membawaku keluar dari Yudu dan ke reruntuhan besar. Aku ditemukan oleh Nenek Si yang tinggal di reruntuhan besar. Selain keranjang dan kain bedong, yang kumiliki hanyalah Leontin Giok ini. Orang yang membawaku ke sini terluka parah dan meninggal." Wajahnya memerah, dan dia melanjutkan, "Nenek Si adalah perawan suci dari sekte suci surgawi saya. Dia membesarkan saya hingga dewasa. Saya selalu mengenakan Leontin Giok ini. Nenek Si dan yang lainnya tidak menemukan kegunaan lain untuk Leontin Giok ini. Mereka mengatakan bahwa Leontin Giok ini dapat menolak kegelapan reruntuhan besar, tetapi hanya dapat melindungi bayi.
Kemudian, kepala desa kami menemukan bahwa Leontin Giok ini memiliki efek yang dapat membimbing kami ke tanah tanpa kekhawatiran. Namun, itu adalah jebakan. Leontin Giok ini membawa saya ke Fengdu, di mana kami bertemu dengan dewa-dewa iblis yang bersembunyi di luar Fengdu. Memang ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalam Leontin Giok ini. Sang bijak penebang kayu memeriksa Leontin Giok itu. Matanya berbinar dengan cahaya aneh. Dia berkata, Leontin Giok ini tidak hanya dapat membimbingmu ke negeri tanpa kekhawatiran, tetapi juga ke dunia bawah. Ini karena Leontin Giok ini ditempa di dunia bawah, dan orang yang menempanya sangat terampil, bahkan lebih terampil dariku. Aneh, apa sebenarnya yang ingin disegel oleh segel sekuat ini? Tatapannya dalam dan penuh rasa ingin tahu. Dengan menekan formasi penyegelan di dalam Leontin Giok ini, aku bisa mengetahui persis apa yang disegelnya. Kinmu juga agak menantikannya. Terakhir kali di Fengdu, Yama mencoba melakukan hal yang sama, tetapi Kinmu kemudian kehilangan kesadaran diri dan tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia juga sangat penasaran tentang apa yang disegel oleh Leontin Giok itu dan apa yang akan terjadi jika segelnya rusak. Sang bijak penebang kayu menatap ekspresi penuh harapnya. Ragu sejenak sambil memegang Leontin Giok, lalu meletakkan Leontin Giok itu kembali ke tangannya. Kinmu merasa bingung. Orang yang membuat Leontin Giok ini sangat terampil. Mereka pasti makhluk yang sangat kuat di Yudu. Yudu selalu sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang mampu menjelajahi sifat aslinya. Bahkan Kaisar Kai Huang pun tidak tahu berapa banyak master yang tersembunyi di dalamnya. Sang bijak penebang kayu berkata, pasti ada makna yang lebih dalam di balik Leontin Giok yang kau kenakan ini. Kurasa lebih baik aku tidak mencoba mencari tahu. Karena Yama mengatakan bahwa kau tidak boleh melepas Leontin Giok dari tubuhmu, maka kau harus menuruti perintahnya. Dia juga penasaran tentang apa yang akan terjadi pada segel yang menekan Leontin Giok itu. Tetapi dia menahan diri. Kinmu tidak punya pilihan selain menyimpan Leontin Giok itu, membiarkannya tergantung di lehernya. Saat ini, sejumlah besar makhluk gaib Tai Huang Tian telah memasuki kota untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak dan membangun pertahanan kota. Kinmu melihat sekeliling tetapi tidak melihat senjata apapun seperti meriam esensi sejati atau meriam ilahi penembak matahari. Meskipun makhluk gaib Tai Huang Tian sangat kuat, jauh melampaui makhluk gaib Yang Kang, penguasaan mereka terhadap numerologi sangat buruk. Senjata seperti meriam esensi sejati membutuhkan tingkat keterampilan numerologi yang tinggi, yang tidak dapat mereka tempa. Sekalipun Kinmu membuat cetak biru untuk meriam esensi sejati, membutuhkan tingkat keterampilan numerologi yang tinggi, yang tidak dapat mereka tempa. Hanya kerajaan Yan Kang, dengan para ahli ramalan dan sihirnya yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu menempa senjata-senjata tersebut. Bagaimana kau bisa sampai ke surga kaisar tertinggi? Tanya sang bijak penebang kayu. Kinmu menjelaskan bagaimana dia telah memodifikasi ritual pengorbanan daging dan darah, mengganti seorang jenderal iblis, dan memindahkan dirinya ke surga kaisar tertinggi. Sang penebang kayu suci menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar omong kosong. Menggantikan diri sendiri dengan seseorang dari kubu musuh. Apakah kau tidak takut mati? Kinmu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Risiko untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur pertama itu sepadan. Aku mohon kepada guru suci untuk mengajariku metode seorang dewa sejati muda. Sang bijak penebang kayu sedikit terkejut dan berkata, kau ingin menjadi dewa sejati muda dan kemudian mengalahkan pembelot dari istana kaisar manusia itu? Kinmu mengangguk dengan tegas. Sang penebang kayu yang bijak itu tersenyum dan berkata, kau tidak tahu asal-usulnya? Kinmu merasa bingung. Dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu. Qin, dan dia juga muridku. Furi Luo memanggilku guru surgawi. Guru surgawi adalah seorang guru yang mengikuti jalan surga dan juga guru kaisar. Sebenarnya, dia hanyalah seorang guru sekolah. Saat itu, aku diperintahkan oleh Kaisar Kai Huang untuk mengajar para pangeran. Di antaranya adalah pembelot dari istana kaisar itu. Sang bijak penebang kayu berjalan menuju gerbang timur kota, mengenang masa lalu dengan tatapan dalam. Pangeran ini memang sangat berbakat dan berwawasan luas. Tetapi sebuah peristiwa dahsyat terjadi, dan istana surgawi runtuh selama perang besar. Sang pangeran, karena takut mati di medan perang, melarikan diri. Tetapi secara kebetulan, ia menyelamatkan beberapa ras, dan karenanya dihormati sebagai kaisar manusia. Aku juga selamat. Dia datang menemuiku beberapa kali, tetapi aku menolak untuk menemuinya. Kemudian aku berubah menjadi patung batu, dan roh primordialku mengembara, mencari jawaban, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkannya. Kinmu mengepalkan tinjunya dan berteriak. Tapi guru suci pasti punya caranya, kan? Sang santo penebang kayu mendaki menara kota yang tinggi.
Karena diperlukan untuk mempertahankan diri dari invasi ras iblis, menara kota dibangun sangat tinggi dan mendaki menara kota itu seperti mendaki gunung. Aku yang mengajarinya. Bakat dan pemahamannya adalah yang terbaik di antara semua pangeran yang pernah kuajar. Dia dapat mempelajari kekuatan supranatural apapun secara instan, memahaminya dengan segera, dan menguasainya sepenuhnya. Dia menghormati gurunya dan menghargai jalan. Meskipun aku membencinya karena meninggalkan jalanku, aku tetap sangat mengaguminya. Jika kau ingin melampauinya, tidak ada gunanya mengandalkan aku untuk mengajarimu. Sang pertapa suci, seperti manusia biasa, menaiki tangga selangkah demi selangkah tanpa menggunakan kekuatan gaib apapun. Sambil berkata, aku adalah seorang guru di era Kai Huang. Meskipun aku menyandang gelar guru surgawi, dalam hal kekuatan tempur, aku bukanlah yang terkuat di era Kai Huang. Sebaliknya, kekuatan tempurku hanya bisa dianggap rata-rata. Jika aku mengajarimu, kau tidak akan melampaui pembelot itu. Terlebih lagi, dia tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah mengajarimu? Qinmu terkejut. Pasti dia merujuk pada kitab suci yang tertulis di batu itu. Secara logika, orang bijak penebang kayu itu memang telah mengajari Qinmu. Tetapi Qinmu tidak mau menerima pengajaran semacam itu. Sang santo penebang kayu jelas memiliki kemampuan supranatural yang jauh lebih kuat. Di medan perang, Qinmu bertemu dengan burung hantu berbulu dan hampir terbunuh olehnya. Hanya karena sang santo penebang kayu dengan santai menggunakan jurus yang dipelajari Qinmu, ia lolos dari malapetaka ini. Karena dia memiliki kemampuan supranatural yang bahkan lebih hebat, mengapa dia tidak mau mengajarkannya? Dia ingin mempelajari teknik dan kekuatan supranatural yang akan menjadikannya dewa muda. Untuk menyatukan tubuh fisiknya, dan untuk mencapai tingkat yang melampaui kaisar manusia leluhur pertama, untuk menjatuhkan kaisar manusia leluhur pertama ke lumpur, untuk memukulinya sampai dia memuntahkan darah, mematahkan tulang dan tendonnya, untuk memukulinya sampai dia memuntahkan darah, mematahkan tulang dan tendonnya. Jika aku mengajarkanmu kekuatan supranaturalku, kau tidak akan mampu menggunakan otakmu untuk memahami pedang malapetaka. Pedang malapetaka itu luar biasa. Tetapi aku tidak bisa mengajarimu cara membuka pedang malapetaka. Sang bijak penebang kayu menaiki menara kota, duduk, menepuk anak tangga di sampingnya, dan memberi isyarat agar Qinmu juga duduk. Qinmu duduk. Anak tangga di depan gedung itu terasa sangat dingin. Dia menoleh ke belakang dan melihat dewa harimau hitam berdiri di lantai bawah dan belum naik ke atas. Kekuatan gaib yang kumiliki semuanya tersembunyi di dalam kitab suci. Selama kau tekun memahaminya, kau dapat memperoleh kekuatan gaib yang kau inginkan. Kitab suci itu sebenarnya diwariskan kepadaku oleh Kaisar Kai Huang. Pengetahuanku terlalu luas dan beragam. Bahkan jika aku menerima teknik tertinggi dari Kaisar Kai Huang, aku tetap tidak akan mampu maju lebih jauh. Pemahamanku tentang dewa dan iblis hanyalah biasa-biasa saja. Sang bijak penebang kayu berkata. Kemudian saya menyadari bahwa belajar terlalu banyak belum tentu hal yang baik. Ayo, kita saksikan matahari terbit. Matahari terbit? Mata Qinmu berkedut. Dia mendongak dan melihat matahari yang mulai redup perlahan memancarkan cahaya merah di langit. Matahari yang terdistorsi itu benar-benar menyilaukan. Wajahnya langsung memucat dan dia segera memalingkan muka, menekan dorongan batinnya. Orang suci penebang kayu di sampingnya juga perlahan memucat dan menundukkan kepala untuk berhenti melihat. Matahari terbit di atas Tai Huang Tian, membuat mereka berdua merasa sangat gelisah dan resah. Qinmu adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Dia mahir dalam ramalan dan juga telah belajar pertukangan dari Guru Ma. Dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Dia bahkan bisa memodifikasi furnitur yang dibuat sendiri oleh nenek Si. Terlebih lagi, matahari di langit sangat menyilaukan. Sekte Iblis Surgawi juga memiliki aula pengrajin dan aula pengrajin surgawi, yang keduanya memiliki persyaratan ketat untuk keahlian. Baik aula pengrajin maupun aula pengrajin surgawi berasal dari kitab suci pembinaan Iblis Surgawi Agung, dan merupakan aula yang berkembang dari teknik ramalan dan kerajinan dalam kitab suci tersebut. Kitab suci pembinaan Iblis Surgawi Agung diwariskan oleh Santo Penebang Kayu, sehingga dapat dipahami bahwa Santo Penebang Kayu pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam ramalan. Para makhluk perkasa di Tai Huang Tian sangat sombong. Matahari di langit diciptakan oleh dewa mereka, tetapi bagi mereka berdua, matahari itu tak tertahankan untuk dipandang. Di langit, matahari utuh lainnya secara bertahap bersinar, dan kedua matahari itu tergantung tak bergerak di angkasa. Mata sang tukang kayu suci berkedut, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendongak, sambil berkata, orang-orang dari surga kaisar tertinggi benar-benar telah meninggalkan keahlian mereka. Dewa yang menciptakan matahari, konon disebut Dewa Pencipta Matahari, kata Qinmu sambil menundukkan kepalanya. Hah? Dewa Pencipta Matahari yang mana? Aku kenal orang itu.
Dia dulunya seorang koki di surga. Kinmu terkejut. Sang bijak penebang kayu bangkit dan berkata, jalan untuk menjadi dewa sejati yang muda lebih baik jika kau menemukannya sendiri daripada jika aku mengajarimu. Lagi pula, apa yang kuajarkan adalah pengetahuanku sendiri. Apa yang kau temukan sendiri adalah apa yang paling cocok untukmu. Aku akan menuntunmu melewati pintu. Sisa jalannya terserah kau untuk berjalan dan melanjutkan sendiri. Ia mendongak ke kejauhan, di mana wilayah selatan, barat dan utara di luar kota masih diselimuti energi iblis, seperti kuali raksasa yang menutupi langit dan bumi. Ia berkata, aku datang ke Tai Huang Tian kali ini hanya untuk menghentikan para iblis agar tidak mengorbankan diri mereka untuk Tai Huang Tian. Furi Luo adalah seorang ahli strategi di antara para iblis. Ia mundur kali ini karena ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi kedatanganku yang tiba-tiba. Ketika ia datang lagi, itu akan menjadi pukulan dahsyat. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia segera bertanya, bisakah Tai Huang Tian menahan serangan itu? Ledakan. Bumi bergetar hebat, dan Kinmu buru-buru menoleh ke arah suara itu. Ia melihat bahwa di medan perang yang jauh, banyak praktisi kekuatan ilahi Tai Huang Tian telah menumpuk mayat iblis dan manusia, membentuk gunung mayat. Tiba-tiba, bumi terbelah, dan sebuah altar besar perlahan muncul dari tanah. Cahaya dari persembahan daging itu berkedip-kedip, dan cahaya merah melesat ke langit. Dalam cahaya merah itu, sebuah patung batu tinggi muncul di atas altar. Boom! Boom! Serangkaian getaran dahsyat menggema, mengguncang medan perang. Altar-altar muncul satu demi satu. Dari kejauhan menyerupai huruf Tiongkok Qin. Hanya saja bagian atasnya terpotong. Di atas altar-altar yang menjulang tinggi ini, pancaran cahaya merah melesat ke langit. Dan patung-patung batu muncul di atas altar. Kinmu sangat bersemangat dan mendongak ke arah orang bijak penebang kayu itu, menantikan jawabannya. Kita tidak bisa menghentikannya. Sang penebang kayu yang bijak itu meredam antusiasme tersebut dengan mengatakan, hal itu hanya bisa menunda masalah untuk sementara waktu. Dan cerita bersambung. Oke, terima kasih telah menonton cerita spoiler Tales of Harding Gods episode 183. Dan tunggu spoiler berikutnya. Saya Marga Suki, sampai jumpa di pembahasan spoiler berikutnya.